mau cari Andara mencari asisten rumah tangga. Sultan Andara sedang mencari asisten rumah tangga dengan gaji yang sangat fantastis. Berapa harganya sayang? Ya tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas nih sayang, udah ada 150.000 orang yang melamar. 150.000 orang sudah melamar Keren nggak? jadi asisten rumah tangganya ataupun menjadi Keren asistennya kan? Sultan Andara. Kalau begitu, kita hanya memilih 3 orang saja. Ini Aku panggil yang pertama ya. beruntung banget akan menjadi asisten keluarganya Raffi Ahmad. Aku panggilin ya Baik. pertama ya. Kita panggilkan kandidat yang pertama. Keluarganya Raffi lagi nyari pembantaian. Ini si Raffi yang orang kaya Andara Ya, itu. saya adalah Sultan Andara. Aslinya tua mukanya ya. Bentar. Apa lu bilang? Aslinya tua. Banyak banget garis mukanya, banyak pikiran lu tong. Bapak ini siapa? Bapak dari Siapa, mana Pak? asalnya? Saya dari Sumedang. Mau jadi itu asisten rumah tangga. Kalau bisa gemeteran gini mau beres-beres gimana caranya? Iya, Bapak bisa, kebetulan. bisa pegangin. Lah gimana sih? Pegangin. Saya nyari asisten malah saya yang disuruh jadi. Udah, Dudu namanya nurut sama orang tua. Kagak mau durhaka kan lu? Jadi Mau duduk, Sok. mau duduk. Lah. Tuh. saya Ini yang kata kursinya bagus itu ya. Enak juga kursinya empuk. Pak, Bapak itu harusnya contohin dong gimana caranya bersih-bersih. Iya, nggak contohin Bukannya bawa beres-beres, malas-malasan, bukannya malah- gimana mau diterima, Pak? Ya udah saya coba ya. Coba Pak bersihin ini, Pak. Mana itunya? Aduh. Elapnya mana ini elapnya? Coba bersih-bersih, coba saya pengen lihat. Coba, Pak. Kalau udah bersih-bersih, Bapak kasih tahu ya. Iya. Terus. Pak, Lah. mau ngapain? Itu Mau jangan. pulang. Lah, saya kan bilang suruh bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih bukan kayak bersih-bersih, gitu. saya bersihin semua. Lah ini mah nyolong, Bapak. Beda, Bapak. Bersih-bersih. Dasar lu orang pelit lu. Ada orang Orang kaya tapi pelit lu. Pak, saya tuh nyari asisten rumah tangga buat bersih-bersih, bukan buat jadi maling. Udah saya bersih. Kakek pulang dulu ya, nanti dikabarin kalau udah oke ya. Maunya Makasih ya, Kak. sekarang kabarin. Enggak udah pulang aja sekarang, Saya nanti nggak ada terima. dikabarin ya. Ya, mohon maaf sekali lagi, Pak. Dengan segala hormat, saya tidak terima Bapak. Ya, Ditolak. iya. Ya udah. Tadi saya dari Sumedang ke sini pakai ongkosnya minta duit. Pak, bodo amat, Pak. Kebiasaan. Banyak Nanti dikabarin. yang begini nih. Gimana? Nanti dikabarin. Ini kagak diskon 30%. Sayang, kita coba cari yang lain aja. Ini saya Kandidat pulang yang nih. kedua. Ya udah, Iya, iya, iya. lu. Udah. Saya asisten rumah tangga, jangan yang sumur kayak begitu. Jadi coba deh, kalau gitu kita panggil yang kandidat yang kedua gimana? Ya udah. Itu yang tadi mah kan kumisnya panjang. Kita cari yang memang gini. Penampilan itu sangat penting banget karena penampilan adalah representatif. Ya. Jadi kalau aku pengennya penampilannya bagus. Siap, Bos. Coba kamu panggilin lagi sayang. Lanjut ya. Yang selanjutnya udah siap belum nih ya? Mana? Kandidat yang kedua. Katanya di sini jadi asisten. Lo mau jatuh-jatuhan mulu mau punya adik lo. Sayang, kamu gimana sih? Aku tuh nyari asisten rumah tangga yang memang Saya siap jadi asisten. Kan ini. tadi katanya terlalu tua, ini muda energi, kamu nggak mau juga. Pokoknya siapa, tenang. siapa namanya? Nama saya Bro Mawa Anwar. Nama saya Anwar, Bro. Sayang, ini mah kayaknya kayak cacing kepanasan kalau gini. Salah lagi. Saya bisa semuanya. Nanti Ramadan saya ajak joget juga bisa. Coba saya Gimana lihat. jogetnya? Saya pengen lihat kamu joget dulu, musik. Oke, coba sayang.
asisten rumah tangga kita harus jago bahasa Inggris. Kamu aja ngomong bahasa Inggris coba. Hello, how are you? Hi, I'm fine. Where do you live? I live in Jakarta, you know? Which part of Jakarta? Huh? Which part of Jakarta? What is what? South? Apa sih South? Kalau kita mau cari asisten rumah tangga tuh yang keren, bukan ini penampilan oke kekinian. Tapi kalau otaknya kosong kan percuma. Begini saya. Pakai kosong lu. Please, aku mau yang Kamu mah kayak gitu-gitu mah ujung-ujungnya yang cewek mulu. Ada kandidat yang terakhir tapi sebenarnya aku nggak, aduh gimana ya? siapa? Saya aja, Bu. Pak. Kandidat yang terakhir. Ya udah bener sayang ya. Penting jangan sampai gagal lagi ya. Udah deh, ini keluar deh walaupun aku sebenarnya setengah hati nih. Lu out lu, gue udah gak butuh yang lu. Gue butuh yang bener-bener bisa membuat gue melek. Mau nyapaan sih Lu lu? udah bete dari tadi gue tuh nyari asisten rumah tangga. Sayang, please. Mana calon asisten rumah tanggaku? Kandidat terakhir. Halo. Siapa ini? Dengar-dengar katanya di sini lagi cari majikan ya? Hah? Lagi cari majikan Bukan, katanya. salah. Bukan, Cari kita nyari asisten rumah tangga. Masa sih? Kalau kamu asisten hati aku aja. Belum apa-apa aja udah genit loh, Bu. Kamu mah belum apa-apa udah kayak gitu ih. Sayang, ini kayaknya tipe-tipenya kayak sekretaris yang gimana. Bu jangan mau, Bu. Jangan mau, Bu. Saya tidak akan mengetes kamu, saya langsung terima kamu. Langsung? Langsung. Kamu akan menjadi asisten pribadinya Raffi Ahmad. Mau bayar berapa aja saya bayar. Maaf, sorry maaf. Tapi hidungannya di mana? Hidung saya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Emang ada hidungnya? Berarti gak beriman. Jangan gitu dong, aku Bener ya juga Bapak ya? Kamu kalau gitu saya terima ya. Kamu bisa terima. Oh terima kasih loh. Baik, kalau Tapi begitu. sorry loh Pak, ini gaji saya ini nggak sembarangan loh. Berapa? Saya ini harus dibayar dengan barang-barang yang branded. Tapi ini kayaknya gue pernah ngeliat deh. Siapa? Ini kan, lihat deh. Ini kan yang di... Tapi mukanya familiar ya? Gue pernah lihat ya, ada artikelnya. Hah? Dia ini yang dulunya office boy, tapi sekarang dia udah jadi sosialita. Oh, Dan dia emang bener? bener lihat nih, looking to visual. Oh iya. Sempat perankan OB 10 potret Olin Mendeng yang kini sosialita. Oh iya. Nah ini yang mesti gue luruskan. Kok Lu pernah beda? jadi asisten di Office boy. waktu Ini itu. kan. Ini mesti aku lurusin karena tuh kadang gini, media tuh kadang menulis sesuatu yang cuman lihat di Instagram apa segala macam. Aku tuh paling malas dibilang-bilang begitu, Karena sebenarnya gini, kalau di luar negeri itu sosialita itu kan adalah sebenarnya orang yang bukan cuman mamer-mamer apa ini itu tapi bersosial. Kalau aku mah nggak pernah ikut-ikut begitu, cuman ikut arisan doang. Temennya aja Sarini. Alah kan temen Ara juga. Tuh, naik bisnis kelas. Alah, karena ada acara aja di Bali. Riders, Oh, main golf. main doang, cuman foto abis itu pulang. Kalau misalnya arisan biasanya sama siapa aja sih? Kalau arisan aku tuh Bunga Jainal, kenal ya? Bunga Zainal. Kakak, kalau ini Bunga suka ngomongin mantannya nggak? Nggak pernah sih satunya, tapi udah pernah diundang di sini belum, Mama Gigi? Belum, aku sih mau. Aku mau kalau sama Bunga mah berteman. Emang mantannya Temenan. siapa? Cuma takutnya mantannya ada yang nggak mau ketemu. Oh, gak mau ketemu. Emang mantannya siapa? Hah? Mantannya siapa? Aku juga nggak tahu mantannya siapa. Katanya buaya ya? Oh iya. Oh, buaya. Jadi kamu temennya Bunga Zainal. Looking to visual. Akrab ya sama Kak Bunga? Lumayan dekat. Gitu. Siapa aja sih yang ikut arisan? Kalau yang untuk public figurnya Bunga, tapi yang rata-rata nggak bukan public figure. Arisannya berapa kalau boleh tahu sebulan? Iya benar-benar pengen Ya, tahu berapa deh. sih? katanya itu yang satu bulannya 50 juta loh. Hah? 50 juta? Jadi kalau dapat Lu itu mah bener-bener deh. dia kalau dapat arisan itu yang 500 sampai 600 juta. Enggak. Berapa? Bener. Iya. Bulannya cuma 10. 10 miliar? 10 juta. Banyak tapi kalau nari-nari cepet udah gitu Oh, Ya, Olin gitu. Mendeng ini hebat, sekarang dia udah bergaul dengan sosialita. Dari Dulunya tuh perjalanan karirnya tuh, dulu beneran, ikutan, bener. ikut nyanyi dulu. Oh emang Karena lu dia tuh pengen bagus. banget jadi penyanyi dulu kan. Nyanyi.
Awal karirnya kan. Betul. Pernah ikutan ajang pencarian bakat yang Indonesian Idol. Odol. Pernah ikutan kan? Waktu itu karena Macan Festival semua yang keluar, Joy, masih yang pertama. Oh, angkatan dulu. Kak Joy. Joy gitu-gitu. Firly ya? Firly, jadi malah kebalik Kak. Dulu itu aku malah udah ada program sendiri di salah satu TV swasta. Jadi host. Terus aku pikir gini, oh muncul nih ajang-ajang pemilihan nyanyi itu kan. Gue pingin ngecek nih kemampuan gue sampai mana sih gitu. Masuklah jebret, wah panas demam begitu ngelihat juri semuanya apa yang mau nyanyiin di kepala ngeblank gitu. Nah dulu tahun 95 itu punya album lagu-lagu lama. Lagu lama? Lagu lama, tapi kan karena udah ada yang nyanyiin, udah ada pasarannya yaitu Yuni Sarap, kenal ya? Yuni Sarap. Kamu kenal nggak sayang? Kenal ya? Setiap saya ngomong kayaknya, ini kenal semua ya? Soalnya mantannya banyak, mohon maaf. Jadi akhirnya Kenal semua mantan-mantannya. Kenal. tapi kamu akhirnya sampai ajang pencarian bakat itu masuk ke berapa besar? 100 besar, karena waktu itu berat banget. Kalah dong. Iya, ya Allah, sabar dong, gak usah gitu, bikin malu deh dia deh. Karena waktu itu ada Semisimo Rangkir, ada Afgan. Dia itu di ajangnya itu. Iya, itu Macan Festival. Tapi kan keluar udah ini semua. sempat punya album, terus rekaman. 95. Tapi kok ikutan lagi? Nah maksud- itulah keanehan gue. Itu gue ingin mencoba gitu semampu. Oh, sejauh mana? Sejauh mana sih. Iseng-iseng dia. Terus kan dulu mau jadi penyanyi, terus main OB, jadi buam gitu kan. Sekarang sibuknya apa sih Kak? Sekarang tuh lagi Ngurus bayi, ngurus anak. Anak udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun seumuran Rafathar kurang lebih. Nama anaknya itu adalah Elka Pangabean. Bener. Nih, si lucu Elka Pangabean. Lucu banget. Aduh, gemes. Itu dia. Olin Mendeng tak mudah menjadi single parent. Waduh, Ini anak pertama. Anak pertama. emang Mama Lilin udah berapa lama sih kamu jadi single parent? Udah, ini masuk tahun ke-5. Tahun kelima. Tahun kelima, anak kamu umur? 6. 6 tahun. Berarti waktu 1 tahun, anak kamu baru umur 1 tahun, bapaknya udah. Berpisah. Tapi pastinya kita akan dengar gimana perjuangannya seorang Olin Mendeng menjadi single parent. Jadi waktu anaknya umur 1 tahun, papa anaknya pisah sama Olin dan kita akan dengar ceritanya. Bagaimana perjuangannya dia. Dan habis ini juga kita punya bintang tamu satu lagi saya. Bintang tamu kita habis ini ada tukang ojek yang bisa beli rumah. Dan kemana-mana. Tetap di Oke Bos. Siap Bos. Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Jadi gimana sih Olin? Ternyata waktu bayinya 1 tahun, Olin single parent terus jalan sampai sekarang, gimana sih suka dukanya? Dan emangnya nggak pengen cari ayah yang cepet-cepet nih buat nggak nanyain tuh si Elka, pasti kan suka nanyain papa mana atau nggak? Kalau untuk aku jawab yang pertama dulu ya, menjalani pasti nggak mudah gitu ya, menjadi seorang single mom, mengurus anak dalam dua peran yang sama, peran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, menjadi ayah dan ibu kan susah kan, karena kan di aku kan. Tapi bersyukurnya adalah anak itu tidak kekurangan kasih sayang. Kalau untuk masalah rejeki, Tuhan udah titipkan anak, nggak mungkin dibiarin. Burung aja di udara dipelihara kasarnya gitu, apalagi dia kasih anak buat kita gitu. Ada aja rejeki, ada aja berkat gitu untuk El. Terus kalau untuk cari ayah, udah ada sih udah ada. Yang tadi aku bilang itu memang sudah rencana ke situ ada dalam tahun ini, tapi kan manusia boleh berencana, semua kan kita. Oh jadi udah mau nikah di tahun ini nih. Amin. Doain semoga lancar. Kalau kita lihat artikel ini, apakah jawaban dari Olin Mendeng? Looking to visual. Aduh. Olin Mendeng rela putuskan pacar daripada operasi plastik. Serius? Kenapa? Ini orang pada bilang gini, operasi ya operasi, nggak ada operasi itu hidung gua ini alias asli itu Asli, semua asli. Asli, nggak ada tambah-tambah. nggak ada. Ngeri nanti kalau misalkan kita pulang ke Yang Maha Kuasa, kayaknya kok nggak nyiptain lu gini. Siapa lu?
Takutnya ini dicek ya. Oh, Ini dicek. ada Hei, utuh. siapa Diana gitu. Coba cek lagi. Dilihat. Takut salah identitas. Nggak ceritain begini ya gitu. Jadi kalau Olin nggak berani Enggak lah. sama sekali udah. Begini aja ngeri nanti kan kalau misalkan lagi apa gitu tiba-tiba penyok kiri penyok kanan kan. Ini juga ada yang viral banget nih. Siapa lagi? Dia tukang ojek. Heeh. Tapi hebat, sekarang dia lagi bangun rumah mewah. Hasil kerja kerasnya menjadi tukang ojek. Dan ini hebat banget sih. Ini dia menjadi presiden ojek se-Indonesia Raya. Wow! Bener. Kita akan panggilkan, hai tukang ojek, datanglah. Presiden ojek se-Indonesia. Ada tukang ojek yang sukses yang lagi bangun rumah mewah. Eza Yaya. Ya hebat. Hebat tuh dia. Hebat. Oh boleh. Sini deh, sini. Oke. Eza Yaya hebat banget. Aduh. Mau lihat Hebat. dong rumahnya dong. Mau lihat nggak? Dari tadi tukang ojek. Kita lihat lu berdua. rumah mewah yang lagi Mana mau dibangun. lihat? Nih. Udah. Aduh, elah. Tapi di balik kesederhanaannya, Eza Yayang dan juga istri tercinta kini sedang membangun sebuah rumah megah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Berdiri di atas tanah seluas 500 meter persegi, luas bangunan rumah Eza Yayang dirancang akan seluas 400 meter persegi. Proses pembangunan rumah megah itu diakui Eza Yayang cukup menguras kondisi keuangannya. Ya iyalah, Tukang ojek. Tukang ojek belokan. tahun berapa itu? Oh iya, jadi Duitnya belokan. berapa? Bikin rumah segitu duitnya berapa? Kepo deh. Ya wajar lah orang sinetronnya udah 2.500 episode. Apanya nih? Duit yang habisin berapa untuk jadi bangunan sebesar itu? Alhamdulillah sih kan jadi gini, mikirnya kalau pekerjaan gini kan nggak pasti nih untuk pekerjaan kayak gua gitu kan. Jadi setiap program beli gitu. Waktu itu pas zaman program di TV tetangga beli ada di Lenteng. Pas yang ini mumpung agak banyakan ya cari yang agak gedean gitu. Yang penting punya tabungan aja. Jadi Iya jarang, jadilah jadi jadi jarang. kelihatan gitu. Tapi sekarang aku denger bikin lagu lagi dia nyanyi Single, lagi. promo. Singlenya tentang apa yang dialami oleh Jayayang. Anak, tentang anak. Anak berapa sekarang? Satu. Nah ini menyentuh hati nih. Gimana sih cerita lagu yang lu ciptain ini judulnya apa? Jadi waktu proses kehamilan kan program pas di bulan ketiga kakaknya istri ngasih tahu, Ket kamu tuh punya kekentalan darah gitu. Nah kekentalan darah itu ketika hamil itu sangat berbahaya karena oksigen, nutrisi, jadi nggak makan nak. Waduh. Nah itu harus disuntik. Jadi 24 jam sekali minimal lewat itu 4 jam. Kalau enggak dia nggak makan. Kalau nggak dia nggak dapat udara lah minimal gitu. Dia nggak bisa nutrisi dan oksigen. Dulu tuh ada cerita yang misalnya 4 bulan tiba-tiba kok hilang gitu-gitu hancur. Nah dia kata dokter darahnya kalau misalnya nggak masuk itu dia lama gede amit-amit. Tang pecah. Ininya bisa pecah. Si babynya Aduh, di ya dalam karena nggak ada nutrisi dan nggak ada itu gitu. Makanan dan segala macam tas pecah. Panik muka. Harga obatnya tuh lumayan nak. Jadi setiap hari selama 9 bulan dari 3 bulan. Lumayan kan? 6 bulan ya? Ininya cuy. Mahal. Bisa jutaan. Iya. Jutaan pasti ya. Dan sakit sebenarnya ada yang mau untuk mengurangi sakit. Jadi pagi sama malam istri nggak mau. Jadi Eza Yayang menuangkan cerita tentang pengalaman itu di lagu. Iya. Judulnya apa? Penantian. Wah nanti kita bakal Mau denger dong nanti. Iya nanti deh. Enak deh. Tapi memang seorang Eza Yayang nih kalau berkarir nih berjuangannya dia tuh nggak pernah setengah-setengah. Pasti lah. Dulu aja waktu di Oke Bos 1 tahun lalu pernah datang, Eza Yayang pernah cerita dulu tuh pernah kerjanya jadi figuran juga pernah ya? Pernah. Gimana sih jadi lu dulu pernah jadi figuran tuh? Figuran. Dibayar berapa dulu waktu jadi figuran? Gak tahu. Gue ingetin ya, ini ada salah satu adegannya Eza Yayang jadi figuran di sini nih, looking to visual, kemesraan. Janganlah cepat berlalu, jangan berlalu. Kemesraan ini ingin ku
di video klip kemesraan ini. Lu yang mana? Banyak. Di situ ada tapi gue juga lupa yang mana. Ini dapat aja lagi. Ini bener ya, lu ada di situ ya? Ada, bener ya? ada. Ada ibu lu juga katanya? Ada tadi ada nyokap tuh. Jadi nyokap tuh zaman 1 TV dulu anu. Jadi cuman ada berapa sanggar. Nah itu yang dipakai ya antara punya nyokap. Kayak ininya lah kayak sekarang. Agensi Apanya, apanya? Iya. Apanya? Apanya tadi? Yang ore-ore gitu. Hah? Ore. Ore. Gue bentil lah. Hah? Udah begitu kok. Begitu aja udah. Ada apaan sih? Itu apa? Gimana sih? Apaan? Kenapa? Ada apaan sih? Itu tadi, Kenapa sih rame itu banget? tadi kurang ke bawah. Nah, itu apaan tulisannya? Sih, nggak paham Kagak deh. tahu. Oke bos, memberikan piagam penghargaan kepada Eza yang sebagai tokek tipes, tukang ojek, tajir, dan bikin gemes. Gue gak tahu ada apa sih tadi. Ini kenapa berantakan lagi? Ini ada kuning-kuning juga ngapain? Ya, ada apa sih? Kok centil? Lu aja deh. Enggak mau. Oh iya. Ini apaan sih? Gimana sih? Tadi sih gue joget ya. Tadi sih gue joget. Tadi si joget. Masa sih? Kok joget ah? Gue joget. Lu ngapain? Gini itu. Lihat gua. Lihat. Udah halu kali ini. Kenapa sih? Makanya. Kebanyakan kerja kayaknya deh. Makanya kita ngomongin cara aja deh. Berarti aja ya udah berapa tahun nih di dunia entertain ya? Udah lama aja ya? Dari kecil tuh, dari yang tadi tuh Kecil ya. banget lu ya. Dari ya umurku sekarang seumuran. Dia hampir seumuran. Kalau Olin juga deh. Jadi gini, dulu tuh kita zaman dulu tahun 90-an itu ada namanya Asosiasi Perkumpulan Artis Cilik Indonesia. Di dalamnya itu ada dulu masih ada Agnes, Messi, Cikita Medi, Eza, Puput. semua pokoknya Puput, Eno Lerian gitu. Terus aku jadi anak-anak yang memang pada punya album pada zamannya tahun 90-an. Oh, pada apanya? Pada zamannya. Hah? Pada zamannya. Zamannya. Selamat! Diam, sini, diam nggak? Diam. Ayo. Kalau nggak ada barang bukti. Cabut nih, ini yang rambutnya cabut nih. Lu enak aja, lo main pergi-pergi aja. Bentar, tadi Ada apaan sih? saya yang halu. Apaan? Ada apaan? Ngapain Ada di mari? apaan, Lin? Lu ngapain di mari? Ngapain di mari? Nah, ada orangnya. Ah, mari. Itu siapa? Siapa dia? Itu siapa sih? Siapa? Itu siapa? Lu siapa? Hah? Dancer. Mbak. Nah, dancer. Mbak, ini lagi syuting. Kalau acara karaoke di situ, Mbak. Hah? Enggak, kirain gue pesanan room 8 bukan ya? Iya. Karaoke-nya tutup. Iya, maaf. PSBB. Pasti jangan halu. Ini ada ininya satu nih penari. Oh, lu ngapain di mari? Dia mau syuting di tempat sebelah kali. Nunggu Iya. ongkos. Udah selesai, udah sana. Tuh. Udah. Dia salah tempat. Ada orang nggak ada. Gue bingung ada apaan sih. Jangan deh Kak Olin. Tahu di si Olin sama si Eza yang bikin Iya, heboh pusing. aja. Olin kan terakhir sitkom kan panjang banget tuh, nggak kangen main sitkom begitu, main sinetron yang panjang-panjang lagi. Kemarin itu sempet kangen, cuman belum ada yang nawarin. Tuh, buat semua TV-TV nih, Olin belum ada yang nawarin lagi nih. Tapi Berarti jadwal masih kosong ya. Kemarin OB sempet ada lagi yang terakhir. Cuman memang rezekinya tidak sepanjang yang dulu Oh iya, episodenya cepet. gitu. Cuman 50. Nah sekarang itu malah aku lagi kerjain film. Film kemarin. Film. Gitu, film. Teman kondangan sempat promo di tempatnya AA juga. Terus terakhir ini lagi kerjain filmnya Mas Hanung Bramantyo. Wow, jadi sekarang Olin udah merambah ke dunia film. Tapi karakter Robenya ini ya, apa, kuat banget gitu ya. Oh, 4 tahun. 4 tahun loh. Ya orang taunya si Olin mana? Olin Ole. OB sushi udah gitu aja. Tapi juga Eza Yayang semuanya udah pernah ya. Nyanyi udah pernah, ngeband udah pernah. Sampai juga Eza Yayang juga dulu pernah masuk ke dunia hitam gitu Jaya. Banget. Narkoba. Ya. Waktu gimana cara Eza Yayang? Kok aku di... Ini aku lagi ceritain Eza Yayang, kenapa gue yang ditepok? Mana boleh aku saya kamu sama gini
Bagian mana yang ditepok? Ya udahlah, nanti aku dan Ezaya yang akan menceritakan tentang bagaimanakah bangkit, jatuh, bangun kita dari yang namanya narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Bukan kamu dan raguku, jangan sama-sama aku muda. Kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Ini dia pengakuan Ezaya yang pernah terjerat narkoba. Looking to visual. Metamorfosis Esayayang terbilang jauh dari kegaduhan. Padahal, di balik mulusnya jalan Esayayang melalui lika-liku hidupnya terselip kisah dramatis. Terutama saat ia berjuang lepas dari pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang. Kepada tim Seleb Expose, untuk pertama kali Esayayang belak-belakan tentang upayanya lolos dari narkoba. Usaha mereka sangat ini banget ya. Kalau pas dulu narkoba gitu, sangat gue tuh nggak nyadarin banget gitu. Dia sangat hati maupun raga dia tuh berusaha keras untuk Cenangis, stopin gue gitu. Cuman gue nggak sadar gitu. Oh, dulu pernah wawancara gini ya? Itu ada ceritanya gimana aja waktu itu bisa lu lepas dari dunia hitam narkoba itu, siapa yang berperan penting banget supaya lu bisa lepas dari semuanya. Dan pengalamannya lu bisa berbagi lah supaya anak-anak muda nih yang lagi nonton semua juga bisa dengar. Alhamdulillahnya dikasih orang tua yang terutama one and only nyokap lah. Titik baliknya adalah pas waktu itu lagi parah, lagi nggak sadar parah. Gue masuk ke kamar, gue nggak tahu kalau itu kamar nyokap. Gue masuk tiduran, udah nggak sadar. Nah, ini titik terakhirnya, titik terakhir. Nggak sadar gitu. Lagi fly itu jadi. Wah udah di awan keberapa nih ceritanya. Tiba-tiba nyokap nangis, kedengeran sama gue gitu. Nangis ini kenapa? Atau nyebut-nyebut nama gue gitu. Ibu sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Jadi nyokap lu yang benar-benar memberikan hidayah itu, Bu. Oh iya, banget. Jadi apa ya, dari situ ya titiknya gitu. Ketika itu udah deh kelar nih, udah kayak ditak gitu, kayak disentil gitu. Udah. Ya memang udah jalannya lah, dikasih sama Allah gitu. Jadi pesannya buat yang lain juga sebenarnya ya janganlah ya. Jangan sama sekali. Jangan sama sekali nyoba sedikit pun jangan. Masih banyak keasikan kayak naik gunung masih banyak lagi. Itu gak ada gunanya asli. Jadi orang yang hebat yang bisa melepaskan Ezaya yang dari belenggu hitamnya narkoba itu adalah ibu. Tercinta. Sama dengan Olin. Waktu Olin juga Gue nih giliran nih. ibaratnya waktu ngidam, waktu dalam keadaan single fighter menjadi single parent itu mamanya Olin selalu ada ya. Buat Olin nih mamanya Olin. Oh iya. Nggak tahu ya kenapa kalau ngomongin orang tua tuh giliran aku sekarang nih agak sedikit meleleh gitu. Karena memang gini pada saat kita decide untuk divorce aja, kita mau kasih tahu orang tua aja tuh dilema setengah mati gitu. Karena nggak ada orang tua yang mau melihat rumah tangga anaknya pasti hancur. Gitu. Cuman begitu aku jelaskan kenapa akhirnya harus di posisi ini, nyokap tuh yang kuatin banget gitu bahwa kamu nggak sendiri, kamu ada mama gitu, kamu harus kuat, terus adik bayi dalam perut kamu harus sehat, karena kan pasti kalau kita hamil kan pasti akan ke anak kan gitu. Bersyukurnya tuh punya orang tua yang malah aku ngerasa gini, gila kok dia malah lebih kuat daripada gue ya gitu. Harusnya kan di mana-mana pasti kebanyakan orang tua udah kolaps lah, apalah gitu. Ini dia luar biasa sih. Di sini hari ini kita ngobrol begini bahwa yang namanya garda terdepan buat kita sebagai manusia, sebagai anak adalah orang tua kita. Jadi pastinya buat semua orang tua kita yang semuanya masih alhamdulillah dikasih umur panjang, ataupun orang tua kita yang sudah mendahulukan kita harus doakan selalu untuk orang tua kita. Nah doa orang tua itu yang paling mudah. Jadi dari kecil tuh, dari Olin kecil, dan juga dari Ezaya yang kecil, mamanya kalian berdua tuh nemenin terus ya? Iya, Dari nemenin banget. kenangan apa sih sama mama, inget gak waktu kecil? Bawel. Iya, bawel banget, parah. Tapi kan buat kita bawel. Iya, ternyata pas berasa itu pas udah gede biasanya. Oh ini gini, bokap apalagi, bokap sangat, dia tuh selalu bilang, lebih baik kamu nungguin orang daripada kamu ditungguin. Dari dulu.
Lebih baik kamu Nungguin orang daripada kamu ditungguin. Dari dulu tuh begitu. Jadi kalau kamu di atas panggung, dulu pas nyanyi cilik ya, di atas panggung, ya kamu memang pekerja seni, orang bilangnya artis. Tapi kalau udah di bawah panggung, biasa aja. Iya. Gitu, bokap sih. Kalau Alin? Sama mungkin karena bedanya aku anak perempuan jadi lebih overprotect. Aku bayangin SMP aja masih ditungguin sama Mbak. Jadi masih ditungguin sama Mbak. Jadi waktu itu ada sempet anak RT naksir kirim surat disamperin sama nyokap gue. Jangan naksir anak saya ya gitu. Protek banget nggak boleh. Terus mau jadi gini, pin ngerasain naik angkot deh gitu kan sama nyokap. Karena saking nggak, karena aku nih beda sama kakakku 8 tahun. Jadi nggak boleh pergi sendiri apa, akhirnya pura-puranya aku mau belajar kelompok mam gitu. Terus gue naik angkot gitu, ada namanya M32, gue rame-rame temen gue girangnya setengah mati gitu. Kita waktu itu ke toko Gunung Agung gitu lah gitu di sana, daerah Salemba sorry. Terus ke sana pulang, dimarahin. Mama cek di sekolah nggak ada kamu belajar gini. Dari mana kamu gitu? Jujur lah akhirnya gue naik angkot, seneng gitu, dimarahin. Tapi itu sebenarnya orang tua karena saking sayangnya. Saking sayangnya, bukan karena nggak boleh naik angkot. Takut kenapa-napa gitu. Sayang juga waktu kecilnya tuh direndenin terus, disandingkan terus sama Agnes Mo baru. Lagu kecil berdua, lagu cilik Kalau dulu ya. Agnes Mo kalau ketemu lu sekarang terakhir, masih sering sama-sama enggak? Terakhir waktu sebelum nikah di Bali, sebelum nikah, abis itu nggak ketemu lagi. Tapi sosok Agnes buat lu dia orang yang seperti apa sih? Dia talented banget, dia disiplin karena memang dari kecil gue di rumahnya itu kan memang udah kayak keluarga ya. Jadi dia jam 8, karena sama bedanya jauh, Steve sama Agnes tuh jauh. Jadi bener-bener latihan nih, gue kadang-kadang rumahnya dia latihan band sama Steve dan lain macem. Jam pokoknya abis makan malam udah langsung belajar. Ikut tuh belajar, dia nyanyi zombie, belajar habis itu. Pokoknya tertib, memang tertib. Teratur gitu ya. Teratur. Jadwalnya gitu. Jadwalnya teratur. Dan kita akan panggilkan, ini dia Agnes Monica. Ini Agnes ya. Sabar. Halo, how are you? Hey, good. Yayang. Agnesnya sehat banget ya. Yayang bapak Yes, saya. Ini Agnes. How are you, bro? Aiza, Agnesnya sehat banget ya. Sehat. SPB. Saya pengen tanya, Tante Agnesnya mana ya? Ini, Pak Bos, ini Agnes. Ini Agnes bukan Tante. Sorry, mohon maaf. Oh itu. Ini Hai, Agnes bro. bukan Yuni Sara, memang manggil tante aja. Hi, bro. Halo, What's up? How are you? you still Of course, Still bro. friend. Friend. Yes, please you sing the was little Children. Yes, Sing yes. with me. Again, Yeah, one more. children's song. Away. Gua nggak hafal ini. Musik. Saya Yang dan Agnes Monica. Main susahnya. Asik. Pusingnya kepalaku. Asik. Ku bukan main susahnya. Besok nyontek sajalah. Nyanyi. Tanya yang rajin belajar. Biar otak encer dan pintar. Semua tak ada yang susah. Berjuanglah terus, jangan menyerah. Ini ngapain sih? Gua hafal lagu ini. Karena lagu ini yang menemani setiap kali waktu gue SD dari rumah dianterin sama nyokap bokap gue ke sekolah. Wah, habis ini kalau tadi kita mengenang lagunya saya yang masih kecil, kita akan dengerin lagunya yang baru diciptakan sama saya yang buat istrinya. Oh, your new song, bro. Ya nggak usah jadi apa. Ada. Bingo, habisnya kayak Jazz. Oke bos, yang kemana? Oke bos. Siap bos.